Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Buyung Kosa Putra. Dan di pagi hari ini kita sedang berkumpul di titik koordinat 241124. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Jelas kita semua mengharapkan selalu yang terbaik di dalam setiap perjalanan pendakian gunung kehidupan 2024 di titik koordinat yang luar biasa, koordinat yang bukan sembarangan hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih berkumpul di titik ini, berarti kita masih memperoleh kesempatan, masih menerima anugerah dari Tuhan, bahwa kita harus terus memperbaiki diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan, yang pastinya menyukakan dan menyenangkan hati Allah Elohim Yahweh di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai manusia paling mudah, paling cepat mengomentari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita lihat, bahkan mungkin kita pandai, hebat, memberikan masukan, memberikan tanggapan-tanggapan terhadap orang lain. Apalagi di tengah dunia digital saat ini, di mana pintu sangat terbuka dengan lebar untuk kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti berkomentar, seperti menanggapi, atau bahkan menjelek-jelekan pihak lain. Apakah ini yang diajarkan? Apakah ini yang seharusnya dilakukan? Mari sebelum kita masuk ke dalam kontemplasi, saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung YouTube channel CPS Television dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasinya. Supaya apa? Supaya ketika saya melakukan live stream, saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Jangan lupa yuk kita juga berkati orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan pertemanan-pertemanan kita di dunia medsos. Dengan cara apa? Berikan tanda like di dalam video ini, supaya ketika kita memberikan tanda like, Bapak Ibu Saudara juga mendukung agar server daripada YouTube menaikkan terus supaya video ini tampil di beranda-beranda teman-teman kita. Atau juga Bapak Ibu Saudara dapat memberikan komentar di kolom komen, meninggalkan pesan-pesan yang baik tentunya ya, walaupun yang tidak baik juga sama saja mendukung, tetapi ayo berikan pesan yang baik atau ada dukungan doa, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara ikuti juga CPS Television hadir melalui TikTok setiap harinya, melalui VT-VT yang dibagikan, di mana pasti tentu VT-VT tersebut memberkati kita semua. Bahkan hadir juga dalam live stream di dalam ibadah KKR Suara Kebenaran, di mana di situ juga kita sama-sama memuji, menyembah, berdoa, bahkan kita melayani satu dengan yang lainnya. Kita juga belajar kebenaran, itu hadir setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis jam 20.00, bahkan di hari Sabtu jam 6.30 WIB. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan. Tidak lama belum lama ini habis selesai nonton yang namanya pertandingan sepak bola. Bahkan Indonesia melawan Jepang, Indonesia melawan Arab. Ketika kita menonton pertandingan sepak bola ini, pasti dong banyak yang memberikan tanggapan, banyak yang memberikan komentar. Kalau Indonesia lawan Jepang terus kalah, banyak sekali komentar-komentar yang muncul. Baik komentar yang pedas ataupun komentar yang manis, komentar yang menyenangkan ataupun komentar yang tidak menyenangkan.
Begitu Indonesia juga mengalami atau meraih kemenangan, muncul juga komentar-komentar, apalagi dunia medsos yang begitu cepat muncul komentar-komentar yang ada, baik itu manis, baik itu pedas. Ketika kita melihat para komentator hebat, mantap, dia bisa menguasai teknik A, teknik B, teknik C. Bahkan sang komentator setelah selesai pertandingan, dia bisa bercerita, dia bisa menanggapi dari A sampai Z. Dia bisa memberikan ulasan-ulasan yang sedemikian detail, sedemikian lengkap, bahkan sangat konkret. Hebat kan kelihatannya, seperti dia menguasai, seperti dia ahli dan jago di dalam permainan sepak bola tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hebat di dalam mengomentari permainan-permainan sepak bola tersebut. Biasanya orang-orang yang pandai dan pintar atau suka dengan sepak bola, dia jago untuk mengomentarinya. Bahkan dia hebat, membuat kita-kita yang mungkin tidak suka terhadap permainan sepak bola, kita bingung. Wah, ini orang hebat sekali ya, bisa seperti ini. Nah, itu. Lihat, sang komentator bisa pandai dan luar biasa memberikan analisa-analisa sedemikian lengkap. Pertanyaannya, bagaimana kalau sang komentator ini kita terjunkan di lapangan sepak bola? Apakah kira-kira dia bisa sehebat perkataannya? Atau apakah kira-kira dia bisa luar biasa menggunakan strategi-strategi yang dia miliki untuk memenangkan sang lawan? Apakah itu sebuah jaminan bagi sang komentator bisa memenangkan pertempuran, pertandingan sepak bola tersebut seperti ulasan-ulasan yang dia berikan? Kita tidak tahu faktanya, tetapi saya sangat yakin kalau dia diterjunkan di tengah-tengah lapangan sepak bola, mungkin lari baru setengah dari lapangan sepak bola saja sudah ngap-ngapan, sudah ngos-ngosan, mungkin dia sudah menyerah. Saya tidak tahan, saya tidak sanggup lagi. Tetapi kalau memberikan komentator, memberikan ulasan, memberikan wejangan-wejangan, atau mungkin memberikan tanggapan-tanggapan atas setiap strategi-strategi, siapa yang jaga, siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, hebat. Kalau diterjunkan, adakah dia hebat sehebat perkataannya? Adakah dia ahli seahli analisa-analisanya? Belum tentu kan? Makanya banyak sekali komentator-komentator yang luar biasa memberikan komentar, tetapi sesungguhnya tidak teruji apakah dia pandai melakukan strategi-strategi yang dia ungkapkan, yang dia ceritakan. Berbicara komentator di dalam setiap pertandingan olahraga yang begitu menyenangkan, menyukakan, dan bahkan mungkin kalau saya katakan menyebalkan. Kenapa komentator sangat jago, sangat hebat ketika dia mengomentari? Bahkan di medsos banyak bermunculan komentator-komentator sekejap langsung muncul. Tetapi kan dia tidak terbukti. Bagaimana dalam kehidupan kita? Perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku masalah, penuh dengan problem, penuh dengan segala macam tantangan, masalah-masalah yang berat, yang ringan, belum lagi yang punya masalah sakit penyakit. Terkadang kita hebat mengomentari orang-orang yang bermasalah. Terkadang kita jago membuat suatu planning bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kita sering sekali hebat ketika menasehati orang lain. Tetapi apakah kita sehebat nasihat-nasihat kita pada saat kita ada di dalam masalah yang sama? Tidak sedikit setiap konseli-konseli yang mereka melakukan konseling terhadap para konselor, hebat konselornya memberikan masukan terhadap konselinya, memberikan tanggapan, mengarahkan harus A, harus B, harus C. Tetapi seandainya sang konselor berada, berkecimpung, atau terlibat di dalam masalah yang sama,
Apakah kira-kira dia bisa hebat melakukan seperti apa yang dia utarakan? Belum tentu. Pasti berbeda. Setiap orang punya kesulitan, kesukaran yang berbeda. Tetapi sering sekali manusia hebat di dalam memberikan komentar-komentar. Kita lihat bahkan para teolog-teolog yang luar biasa memberikan komentar-komentar. Tanggapan menurut bapak-bapak gereja harusnya seperti ini. Tanggapan menurut sejarah kalau kita belajar harusnya seperti ini. Seseorang ketika percaya harusnya begini. Memberikan komentar tentang Tritunggal harusnya begini. Tetapi apakah dia pandai melakukan, mempraktekkan setiap yang dia komentari? Atau semua komentar-komentar yang dia ungkapkan hanya sebatas kata-kata belaka? Harus dibuktikan. Fakta, realita, dan kenyataan. Banyak manusia pandai berkomentar, tetapi belum tentu dia pandai mempraktekkan komentarnya. Belum tentu dia pandai menyelesaikan setiap masalah seperti analisa yang dia utarakan dan yang dia ungkapkan. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Lihat, ketika Yesus ada di dunia, begitu banyak orang mengomentari tentang Yesus. Begitu banyak orang yang mencibirkan Yesus, merendahkan, bahkan menghujat. Mereka hebat, tetapi ketika ada di posisi itu, bagaimana? Buktinya, murid-murid daripada Yesus sendiri yang setiap hari berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari melihat kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang ada, setiap hari juga dia merasakan berjalan bersama dengan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, disiksa, dicambuk, bahkan ketika mau disalib, apakah murid-muridnya tetap dengan setia mau mengikuti dan ada di dekatnya? Semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan yang hebat berkata-kata, hebat berbicara, hebat memberikan komentar, hebat di dalam menanggapi, seperti Petrus. Dia bahkan berani dengan yakin berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi fakta dan kenyataan seperti apa yang dikatakan, bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah melakukan hal tersebut. Ini yang terjadi. Lihat, dia berani berkomentar, dia berani mengatakan bahwa dia sekali-kali tidak akan melakukan hal itu. Tetapi justru dia melakukannya. Hebat kan dalam berkomentar? Tetapi belum tentu dia prakteknya luar biasa seperti komentar-komentarnya. Berapa banyak di antara kita pada saat ini dalam kehidupan kita di era digital saat ini pandai berkomentar. Kalau ada orang punya masalah, ada orang mungkin jatuh, kita menindasnya, kita menghimpitnya, kita menjelek-jelekannya, bahkan kita membumbu-bumbuinya. Kita menambahkan penyedap rasa di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kejadian. Inilah kenyataan, inilah fakta. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pelaku akan hal ini? Kalau masih menjadi pelaku, sadarlah. Ini perbuatan tidak terpuji, ini perbuatan yang sebenarnya sangat dimurkai oleh Allah Elohim Yahweh, sangat tidak disukai, karena dia tidak menginginkan kita menjadi pendakwa-pendakwa. Dia tidak menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya hanya pandai berkomentar, tetapi kita harus pandai, ahli di dalam menyingkapi, menghadapi setiap permasalahan. Kalau cuman pandai berkomentar, tidak sedikit banyak orang sekarang, para komentator-komentator. Lihat, ketika dunia digital terbuka, media sosial begitu marak, begitu cepat perubahannya dari waktu demi waktu, setiap kita hebat dalam berkomentar, hebat mengomentari orang lain, hebat menghina orang lain, hebat ngejelekin orang lain, bahkan menjatuhkan orang lain. Sungguh,
Tidak bisa kita hindari dan pungkiri, itu fakta, itu kenyataan kita hebat di dalam berkomentar. Kalau kita sering mendengar istilah NATO alias NATO, no action, talking only. Begitu banyak di antara kita tidak bisa bertindak, tetapi hanya bicara. Ngomongnya tok yang hebat. Coba kalau dikasih masalah. Ketika kita komentarin orang yang sakit, wah hebat kita komentar. Tetapi ketika kita ada di dalam masalah tersebut, apakah kita bisa menghadapinya seperti yang kita katakan? Ketika ada seseorang menghadapi masalah, mungkin dia jatuh, melakukan kesalahan, pelanggaran, kita hebat menilai, kita hebat mungkin mengomentari, bahkan kita membumbu-bumbuinya, menjatuhkan, menindasnya. Tetapi bagaimana seandainya kita diletakkan di posisi yang sama? Apakah kita sehebat perkataan-perkataan kita? Lihat, tidak sedikit orang-orang yang belajar ilmu tentang Tuhan, belajar teologi, tetapi apakah dia hebat di dalam mempraktekkan pengenalannya, pergaulannya bersama dengan Tuhan? Atau hanya hebat memberikan analisa-analisa, jurnal-jurnal, penelitian demi penelitian tentang Tuhan di dalam kehidupannya? Kita harus sadari, manusia tidak bisa berpatokan hanya berdasarkan jurnal, tetapi kita perlu untuk mengalami pergaulan bersama dengan Tuhan, bukan dengan jurnal. Sering sekali kita bangga karena kita bisa melampirkan, menyajikan data-data sesuai dengan penelitian A, B, C, jurnal A, B, C, tetapi kita tidak bisa menceritakan pengalaman, perjalanan, kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Experience berjalan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih hebat daripada penelitian-penelitian. Experience berjalan, bergaul karib dengan Tuhan itu lebih keras bersuara ketimbang jurnal-jurnal yang dipelajari, buku-buku yang dipelajari. Makanya kita harus bisa, jangan jadi pribadi-pribadi yang hebat di dalam memberikan komentar-komentar. Janganlah menjadi manusia-manusia komentator. Tidak sedikit hal ini terjadi di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia kerohanian. Luar biasa kalau memberikan komentar, luar biasa kalau memberikan masukan. Kita lihat saja berapa banyak orang-orang yang suka memberikan komentar-komentar di video-video yang ada di YouTube. Komentar yang mungkin menyerang tentang Tuhan, komentar yang mungkin menyerang pribadi orang lain, komentar yang mungkin menjelek-jelekan orang lain. Kita lihat bagaimana di Facebook yang selalu sering sekali terjadi, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C saling menjatuhkan. Bahkan ada juga yang lupa dengan asal-usulnya, lalu dia menjatuhkan. Dia lupa terhadap sejarah kehidupannya. Ini yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita belajar, kita diberkati, kita diingatkan, jangan menjadi atau memiliki pribadi sebagai komentator. Lebih baik kita menjadi pelaku-pelaku yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita hanya pandai mengkomentarinya. Lihat, tidak sedikit orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga menjadi komentator-komentator, hanya pribadi NATO, alias no action, talking only. Ini semua terjadi bahkan di dalam dunia akademisi teologi, bahkan di dalam dunia pelayanan gereja, ini semua terjadi. Kalau di dalam dunia sekuler nggak usah saya bicara, fakta kenyataan memang seperti itu. Tetapi di dalam dunia kerohanian seharusnya, idealnya tidak dilakukan seperti itu. Tetapi fakta dan kenyataan justru menyedihkan. Di lapangan terlalu banyak orang yang berbicaranya hebat, mengomentarinya hebat, tetapi dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dia komentarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan tidak butuh komentar. Umat Tuhan butuh experience berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus bisa menunjukkan
Makanya perlu untuk kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dari waktu demi waktu, dari langkah demi langkah. Pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman di dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Pengalaman ketika kita mungkin menderita, tetapi kita bisa melewatinya, menghadapinya, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak, janganlah kita menjadi pribadi-pribadi komentator yang hebat berkomentar, tetapi kita tidak hebat melakukan setiap komentar-komentar kita. Mari kita berkati teman-teman kita, saudara kita, supaya mereka juga jangan memiliki pribadi komentator. Supaya mereka bisa benar-benar memiliki pengalaman real berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang sering memberikan komentator, sering sekali mereka menghakimi, mendakwa orang lain. Ini sangat tidak dibenarkan. Mari kita berkati mereka dengan share video ini, supaya mereka semua diberkati dan mereka sadar jangan memiliki pribadi komentator. Dan ambil bagian untuk memberkati orang banyak dengan memberikan tanda like dan juga memberikan komentar. Tinggalkan silakan komentar, supaya juga pihak YouTube, server sistem daripada YouTube menaikkan terus video ini sehingga muncul di beranda-beranda orang-orang lain, sehingga mereka bisa menikmati, menerima berkat yang sama dengan yang kita terima di pagi hari ini. Ikuti juga CPS Television di TikTok yang hadir melalui VT-VT yang dibagikan setiap hari, tentunya memberkati, dan bahkan hadir secara live stream di hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 20.00 di dalam KKR dalam ibadah KKR Suara Kebenaran, bahkan juga di hari Sabtu pagi jam 6.30 dalam KKR Suara Kebenaran. Kita sama-sama berkumpul, memuji, mendengarkan firman, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television, ayo jangan lupa dukung dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Mari kita harus melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita terus berjalan, jangan jadi pribadi-pribadi komentator, tetapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Allah Elohim Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam transformasi.